Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita malam hari ini bertaubat sebelum terlambat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Ulama berkata taubat itu hukumnya wajib atas semua dosa. Fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah Ta'ala, apabila maksiatnya antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada sangkutannya dengan hak anak Adam, فإنها ثلاثة شروط. Taubatnya ada 3 syarat. Dosa kepada Allah, taubatnya ada 3 syarat. Ahaduha ayyuqli'a 'anil maksiyati. Yang pertama, hendaknya tinggalkan maksiat. Tadinya suka ghibah, ngomongin kejelekan ustaz, maka harus tinggalkan. Atau dosa suka menceritakan keburukan tetangga, stop, itu taubat. Kadang lagi i'tikaf tapi ngomongin tetangga, ada yang ngomongin suaminya, ada yang ceritain ustaz. Kalau cerita yang baik-baiknya nggak masalah, tapi ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. Yang kedua, ayyadama ala fi'liha, dia setelah meninggalkan menyesali atas perbuatannya. Dia menyesal, bodoh sekali saya, kenapa saya lakukan ini. Misalnya dulu pernah belum pakai jilbab perempuan, biasa pakai celana pendek, naik sepeda keliling komplek. Sekarang sudah ada pilihan, hapus foto-foto yang tidak memakai jilbab, foto-foto yang tidak menutup aurat. Taubat, jangan disimpan terus. Sesali perbuatan itu. Jangan masih bangga dengan dosa yang pernah dilakukannya. Tadinya tukang merokok, sekarang sudah berhenti merokok. Dan dia menyesal. Berapa puluh juta duit yang dikeluarkan untuk beli rokok, dia menyesal. Kira-kira itu masuknya ketimbangan amal baik apa amal buruk? Dia menyesal. Dulu 17-an nyumbang dangdut misalnya, keluar duit banyak. Sekarang sudah tahu kan, hendaknya keluarkan duit lebih banyak lagi untuk beramal saleh. Taubat. Makanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, kecilnya teman Nabi, umurnya 5 tahun lebih tua dari Nabi. Ketika Nabi SAW menikah dengan Khadijah, Hakim bin Hizam menjadi saudara Nabi, karena Hakim bin Hizam sepupunya Khadijah. Tetapi begitu Muhammad SAW berumur 40 tahun menjadi Nabi, Hakim bin Hizam menjadi musuh Nabi. Perang Badar, Nabi ada di pasukan Madinah, Hakim bin Hizam ada di pasukan Makkah. Perang Uhud, maka Hakim bin Hizam ikut
menyerang Rasulullah SAW. Tapi begitu Fathul Makkah, Hakim bin Hizam masuk Islam. Dia menyesal sekali. Kenapa terlambat dari masuk Islam? Menyesal. Seperti orang-orang sekarang, kenapa saya nggak belajar agama dari kecil? Kenapa saya nggak belajar baca Quran dari dulu? Sekarang usia sudah 50, 60, belum lancar membaca Al-Quran. Harusnya menyesal, bukan bangga. Maka Hakim bin Hizam pun segera ingin mengejar ketertinggalan dengan sahabat-sahabat lain. Beliau jual rumahnya, kemudian disedekahkan di jalan Allah agar dia bisa mengejar ketertinggalan yang dia rasakan. Lalu setiap harinya tidak lepas dari Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, karena sarana mudah untuk menggapai banyak pahala itu membaca Al-Quran. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu contoh bagaimana taubat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Tinggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa-dosa. Kemudian wasalisu, yang ketiga, ayyazama alla ya'uda ilaiha abadan. Berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosanya selama-lamanya. Jadi kalau sudah taubat, janji saya lagi mengulangi. Putus hubungan dengan dosa, dengan maksiat, talak 3 dengan maksiat, tidak akan rujuk lagi. Fa'in tidak aku salasati lam tasihha taubatahu. Kalau kurang salah satu dari 3 syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Syarat pertama, tinggalkan dosa. Syarat kedua, menyesali dosa. Syarat ketiga, berjanji tidak mengulanginya. Itu kalau kita benar taubat. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasurutuha arba'atun. Adapun kalau dosanya berkaitan dengan anak Adam, dosa kepada manusia, syaratnya ada 4. Hadhihi salah satu, yaitu 3 yang tadi: tinggalkan dosa, menyesali dosa, berjanji tidak mengulangi lagi. Wa ayyadra min haqqi sahibiha, hendaknya dia berlepas diri dengan hak saudaranya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilayhi. Kalau dosanya berupa harta, masalah harta, hendaknya mengembalikannya. Ngutang misalnya, maka tidak cukup dia berhenti ngutang, nggak cukup menyesali ngutang, nggak cukup berjanji tidak mengulangi lagi, tapi utang harus dilunasi. Jadi kalau kita punya dosa, utang belum bayar, misalnya utang pinjol. Apa pinjol? Singkatan itu pinjaman online. Ditagih nggak bayar, ditelepon dia ganti nomor, udah ganti nomor, udah hilang. Jangan kira itu gak ditagih di akhirat. Udah ngutangnya riba, dosa, nggak bayar lagi, tambah dosa. Nafsul mu'min mu'allaqun bidainihi yaumal qiyamah. Jiwa seorang mukmin akan tergantung dengan hutangnya nanti di hari kiamat, hatta yuqta'an, sampai dibayarkan. Diantarkan jenazah di hadapan Nabi, ya Rasulullah,
Rasulullah, salatkan dia. Nabi tanya, apakah dia punya utang? Punya ya Rasulullah. Apakah ada harta untuk membayarnya? Ada. Nabi menyolatkannya. Suatu hari datang jenazah, diantarkan ke dekat Nabi. Suruh disolatkan. Nabi tanya, punya utang enggak ini mayat? Punya ya Rasulullah, 3 dinar. 3 dinar. 1 dinar 5 juta, berarti 15 juta rupiah. Ada harta buat membayarnya? Enggak ada ya Rasulullah. Nabi langsung mundur. Solatkan teman-teman. Solatkan sahabat. Nabi enggak mau menyolati orang yang mati meninggalkan hutang 3 dinar jika tidak ada harta yang bisa buat bayar. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, waspada dari hutang. Seorang muslim hendaknya menjauhi hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Quran surat An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kepada Allah semuanya wahai orang-orang mukmin, niscaya kamu beruntung. Taubat kepada Allah, niscaya kamu beruntung. La'alla dalam Al-Quran maknanya haqqa. Kalau kamu bertaubat, niscaya kamu beruntung. La'alla fil asli at-taraji. La'alla pada dasarnya maknanya mudah-mudahan, harapan. Bertaubatlah kamu kepada Allah wahai orang-orang mukmin, mudah-mudahan kamu beruntung. Wa fi kalamillahi ta'ala litahqiq. Adapun kalau dalam firman Allah Ta'ala, la'alla artinya pasti. Orang yang bertaubat pasti beruntung. Li'anna wa'dahu waqi'un. Sedangkan janji Allah itu pasti terjadi. Allah tidak pernah ingkar janji. Wal ayatu tadullu ala wujubi taubati minas saghairi wal kabair. Ayat ini menjelaskan wajib kita taubat dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Adapun dosa besar, yang terbesar syirik, sihir, membunuh jiwa tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, berzina, menuduh orang-orang baik berzina, meninggalkan sholat, zakat, saum, haji padahal mampu. Itu dosa besar. Durhaka kepada orang tua dan lain-lain. Ada 75 dosa besar kata Imam An-Dhahabi. Taubat, tinggalkan, termasuk isbal, memanjangkan celana, melewati mata kaki, itu masuk dalam bagian dosa besar. Begitu juga terus-menerus meninggalkan sholat berjamaah, itu dimasukkan. Apalagi ghibah, namimah, taubat. Adapun dosa kecil, misalnya memandang lawan jenis dengan syahwat, itu taubat. Jangan meremehkan dosa kecil, karena gunung yang tinggi dan besar terdiri dari batu kerikil. Dosa kecil ibarat satu batang korek api. Kalau kita nyalakan satu batang korek api, tidak sampai membunuh kita. Tetapi satu batang korek api ditumpuk terus menjadi satu kubik, lalu kita nyalakan, apa saja yang ditaruh di atasnya akan hangus, terpanggal. Begitulah dosa kecil, sedikit demi sedikit terus
menjadi banyak, maka cukup membinasakan pelakunya. Dalam surat Nuh ayat yang 10, Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Maka aku firmankan, mohon ampunlah kamu kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Disuruh kita bertaubat. وهذه الآيات أيضا تدل على وجوب الاستغفار من جميع الذنوب. Ayat ini juga menunjukkan wajibnya kita mohon ampun dari semua dosa. Wajib yang kalau kita kerjakan diberi pahala, kalau kita lalai dosa. Apa kelanjutan ayatnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku firmankan, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya langit akan menurunkan hujan dengan deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan menolongmu dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah akan jadikan untukmu kebun-kebun dan Allah akan jadikan untukmu sungai-sungai. Dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah akan turunkan hujan yang deras. Sehingga kemarau panjang itu ada kalanya dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah tidak taubat sebelum nafas tenggorokan doanya diterima. Apakah yang dimaksud dengan diterima taubatnya yang diampuni? Jawabannya iya. Mana dalil? Nabi SAW bersabda, "At-taibu kama la dzamba lahu." Orang yang bertaubat seperti orang yang tak punya dosa. At-taibu kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat seperti orang yang tak punya dosa. Maka bertaubatlah sehingga kita selamat insyaallah. Dosa apa yang diampuni? Semua dosa, sampai pun syirik kepada Allah. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, yakni apabila mati belum taubat. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lain yang Allah kehendaki. Artinya orang yang berbuat dosa selain syirik, maka tahta masyiatillah. Kalau Allah mau adab, Allah adab. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik kalau sampai mati tidak taubat, maka semua amalnya batal dan dia kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka tempatnya di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Begitu juga Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu berbuat syirik, maka batal semua amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi.